Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Tentang sifat salat Nabi dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya, oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kalau nggak salah, kita membahas tentang sholatnya orang yang sakit dengan duduk. Sudah ini? Duh. Masih di kiblat. Oh lah ya, kiblat sudah selesai kan? Kemudian sholat berdiri, kan sudah itu? Belum ya? Oh berarti kemarin cuma kiblat tok ya? Baik, kita bahas di sini al-qiyam. Ya, judulnya adalah al-qiyam, maksudnya adalah berdiri. Kata penulis, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardi wat tatawwu'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika melaksanakan salat fardu ataupun melaksanakan salat sunnah, beliau itu berdiri posisinya, baik salat wajib ataupun salat sunnah. I'timaran biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, dan berdirilah kalian, ya berdirilah kalian dengan qanitin, yaitu dengan penuh ketenangan, kekhusyuan. Berdirilah kalian lillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika salat diperintahkan berdiri dengan khusyuk, dengan tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada catatan kaki. Di antara dalil wajibnya berdiri di dalam salat itu juga disebutkan dari beberapa hadis. Seperti hadis Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hafsah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla subhatahu qa'idan qattun hatta kana qabla wafatihi bi'amin. Fakana yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis surati fayurattiluhu
hatta takuna atwalu min atwala minha. Kata Hafsah, saya tidak pernah sekalipun melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat sambil duduk. Kata Hafsah, nggak pernah. Sampai ketika setahun menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saya melihat. Goyang dikit aja. Masih ada dikit aja goyang dikit. Ya, saya ulangi, kata Hafsah, saya nggak pernah melihat Nabi itu sholat sambil duduk, sekalipun nggak pernah. Kecuali setahun sebelum Nabi wafat, berarti Nabi sudah dalam kondisi sakit. Ya, setahun sebelum Nabi wafat, baru beliau melaksanakan sholat dengan duduk, yaitu sholat sunnah. Berarti di sebelumnya Nabi SAW senantiasa berdiri, baik ketika wajib ataupun melaksanakan sholat sunnah. Dan beliau membaca surat dari Al-Quran, dan beliau mentartilkan surat Al-Quran tersebut, sehingga surat itu lebih panjang daripada yang beliau baca biasanya. Ini di saat setahun sebelum Nabi SAW wafat. Kita lanjutkan, kata Syekh, wa amma fis safar fakana yusalli ala rahilatihin nafilah. Adapun ketika Nabi itu safar, maka Nabi terkadang, nggak terus-terusan, terkadang Nabi melaksanakan sholat sunnah di atas tunggangannya. Ya, nggak selalu. Terkadang Nabi SAW turun dari tunggangannya, kemudian beliau sholat, tunggangannya diparkir. Tapi terkadang juga Nabi melaksanakan sholat di atas tunggangannya. Ini sholat apa? Sunnah. Wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawfi syadid ala aqdamihim. Dan disunnahkan, beliau mensunnahkan umatnya ketika dalam kondisi yang mencekam, ketika dalam kondisi yang takut yang luar biasa, seperti dalam peperangan atau ketika ditimpa musibah, takut yang luar biasa, maka beliau menganjurkan umatnya melaksanakan sholat dengan berjalan. Ya, beliau melaksanakan sholat dengan berjalan. Au rukbanan kama taqaddam, atau melaksanakan sholat dengan menunggangi tunggangannya. Sholat wajib ini. Ya, ketika dalam kondisi khauf, dalam kondisi ketakutan, boleh sholat wajib di atas tunggangan atau sholat sunnah di atas tunggangan atau berjalan kaki tadi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Wadzalika qauluhu ta'ala, itulah yang dimaksud firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke 238 ya. Enggak benar, 238. Oh iya, 238. Jika kamu takut ada bahaya salat sambil berjalan. 39. 239. Iya, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian dan juga salat al-wusta, salat yang pertengahan. Maksudnya salat al-asr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dengan penuh ketenangan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Tapi kalau kalian dalam kondisi takut, farijalan, salatlah dengan berjalan. Aw rukbana, atau salatlah di atas tunggangannya. Ini konteksnya menyebutkan salat yang 5 waktu. Hafidhu 'alas sholawat, jagalah salat wajib kalian. Berarti ketika dalam kondisi takut, boleh melaksanakan sholat dengan berjalan atau rukbanan, atau di atas tunggangannya. Ini kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kata penulis, wa sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Dan beliau ketika dalam kondisi sakit, yaitu Nabi SAW, di mana sakit inilah yang berujung pada wafatnya beliau SAW, barulah ketika itu beliau sholat dalam kondisi duduk. Ini juga ada hadis yang berkaitan dengan hal ini,
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfa Abi Bakrin qa'idan fi maradihi alladhi mata fihi." Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat di belakangnya Abu Bakar. Ya berarti salat berjamaah, salat wajib. Ketika beliau sakit, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Dan beliau salat dalam kondisi atau dalam keadaan duduk ketika itu. Fi maradihi, tatkala beliau sakit, alladzi mata fihi, di mana disitulah, di sakit itulah Nabi SAW wafat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa shallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi hin ishtaka wa shallan nas wara'ahu qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu fajalasu. Pernah suatu ketika, ini kejadian, Nabi SAW itu di kesempatan yang lain beliau sholat dalam kondisi duduk. Ini sebelum kejadian sakit ya. Ini Nabi masih sehat. Nah, di tengah-tengah sholat Nabi SAW itu duduk. Dan sahabat-sahabat melaksanakan sholat di belakang beliau, berdiri. Awalnya berdiri, kemudian Nabi duduk. Ketika itu Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka untuk ikut duduk. Fajalasu, maka mereka pun duduk. Falamman sarafa qal, setelah selesai sholat, maka Nabi SAW mengatakan, in kittum anifan lataf'aluna fi'la farisa warrum. Barusan tadi, hampir-hampir kalian itu melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wahum qu'ud. Mereka itu, orang-orang Persia dan Romawi ini, mereka itu berdiri di hadapan raja-raja mereka yang sedang duduk. Ya, fala taf'alu, maka jangan kalian seperti itu. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Karena imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau imamnya rukuk maka rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u, ketika imamnya bangkit maka kalian juga bangkit. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau imamnya sholat dalam kondisi duduk, kalian juga ikut duduk sholatnya, semuanya. Ya. Ini tuntunan Nabi SAW. Ada banyak riwayat-riwayat yang lain, nggak perlu kita sebutkan. Intinya sama. Pernah Nabi itu di tengah-tengah sholatnya duduk, kemudian sahabat-sahabatnya diisyaratkan untuk ikut duduk oleh Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ketika kita misalnya sholat berjamaah, saya jadi imam di sini. Ya, saya melaksanakan sholat. Awalnya berdiri, tapi setelah itu lama-kelamaan ada sesuatu yang membuat saya duduk. Seperti misalnya, pegel saya sok ditahan, ya. Kram ya. Atau kalau enggak misalnya ini, geliang, vertigo atau apa gitu loh. Iya. Sehingga kalau tetap berdiri, ngeblak. Ngeblak ya. Ya pahamlah ngeblak. Iya. Maka saya pun akhirnya duduk, nggak membatalkan sholat. Tapi saya akhirnya duduk. Maka antum sebagai jamaah di belakang saya, apa yang antum lakukan? Subhanallah gitu kan. Subhanallah. Paling banter bisa. Iya. Aneh gitu gitu kan. Iya. Pakai aneh, pakai ngomong aneh ya. Iya. Dalam sholat pakai aneh bisa. Nah, maka antum semua ikut duduk. Ya, karena mengikuti imam. Dan juga mengikuti imam ini adalah dalam perkara-perkara yang memang makmum diwajibkan untuk mengikuti imam. Adapun perkara-perkara yang tidak diwajibkan untuk ikut imam, maka boleh makmum nggak ikut imam. Contoh, misalnya makmum imam ketika sholat, takbiratul ihramnya itu memilih pendapat yang sejajar dengan telinga.
Ya, Allahu Akbar. Antum nggak perlu bingung. Wah, mau telinga apapun ndak ya? Gitu. Karena dalam perkara-perkara seperti ini itu khilaf tanawwu'. Diperbolehkan untuk menyelisihi imam. Kemudian ketika sedekap, imamnya bersedekap di dada. Ya, sedangkan antum biasa bersedekap di agak mendekati perut seperti ini. Maka nggak perlu bingung. Lihat imamnya dari pinggir, nginceng ini. Kurang puas akhirnya jalan ke depan imam. Oh, kenapa? Karena innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu harus diikuti. Ya. Terus kalau tasyahud, hujan. Iya. Enggak, maksudnya alhamdulillah Pak mobil. Kemarin nggak pakai mobil soalnya kehujanan. Kalau imamnya tasyahud, bingung antum. Apakah tasyahudnya ini diam atau menggerakkan jari jemari? Bingung. Ya, maka hal-hal seperti ini itu diperbolehkan untuk menyelisihi imam. Tapi yang diwajibkan menyelisihi imam adalah ketika imamnya sujud harus langsung sujud. Ketika imamnya bangkit dari sujud harus bangkit dari sujud. Tapi kita lihat sebagian jamaah, ketika imamnya sudah bangkit dari sujud, dia masih enak sujud. Disuwe-suwe no. Betul. Kalau tertidur ya. Ada yang kayak gitu memang. Ketiduran. Ya, ini dimaafkan lah. Ketiduran tidak sengaja. Ya, maafu insyaallah. Tapi ada juga yang menganggap bahwa dia melama-lamakan sujud karena dia meyakini, dan memang ada hadisnya bahwa doa salah satu tempat atau waktu di mana doa itu mustajab yaitu ketika sujud. Karena kata Nabi SAW, aqrabu ma baina abdi wa rabbih an yakuna sajidan. Posisi terdekat antara hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Ya, maka diperbanyak doa ketika itu. Benar hadisnya. Tapi ini berlaku ketika memang imamnya itu memperpanjang sujudnya, maka kau bisa manfaatkan untuk berdoa. Atau ketika kau sholat sendirian. Ya, ketika sholat sendirian, maka terserah. Mau sujudnya tok 1 jam nggak apa-apa. Iya, terserah. Tapi kalau imamnya itu sudah bangkit dari sujud, meskipun doamu belum selesai, maka kau wajib bangkit, wajib berdiri. Ya, karena harus mengikuti imam. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Salatul maridi jalisan. Ya, salatnya orang yang sakit dengan duduk. Ya, salat sambil duduk bagi orang yang sakit. Tapi sebelumnya, orang yang sakit, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu terklasifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang sakit dan dia itu kesakitan dengan penyakitnya. Ya, benar-benar dia itu merasakan sakit, nggak enak loh dengan sakitnya itu tadi. Dan kalau dia memaksakan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat atau puasa, maka itu dikhawatirkan bisa menambah kronis penyakitnya atau bahkan bisa berujung pada kematian. Contoh, ketika ada orang yang sakit seperti tadi, dia memaksakan diri untuk berpuasa, padahal dia kondisinya itu kesakitan. Dan dia tahu kalau nekat puasa itu bisa semakin menambah parah penyakitnya, bahkan bisa berujung pada kematian. Maka apa hukumnya nekat puasa ini? Haram, nggak boleh. Iya, nggak boleh memaksakan diri untuk berpuasa ketika itu. Karena Allah melarang, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, karena Allah itu sangat sayang kepada diri kalian. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian pada jurang kebinasaan.
Kalau tahu bahwa nekat puasa itu bisa mengakibatkan penyakitnya semakin parah, maka ambil rukhsah. Bukankah Allah mengatakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh untuk mengganti di hari yang lain. Nah, ambil rukhsah. Kalau ketika sholat misalnya sakit apa? Patah tulang, ya kan? Patah tulang. Patah tulang itu sakit loh. Kesenggol sidik wis. Keselio aja sakit. Oh, keselio. Patah tulang. Kesenggol titik, disenggol ini tok. Sakit, kesakitan dia sudah. Luar biasa dia merasakan sakitnya itu. Dan dia masih dalam tahap pemulihan dari patah tulangnya itu. Di gips. Dikasih apa ya? Pen. Ya, terus di semen. Ya. Sholat nekat berdiri. Wah, yang diikuti qiyamul lail lagi. Sholat malam yang panjang itu. Dia tahu kalau dia memaksakan berdiri, maka nggak waras-waras, nggak pulih-pulih itu penyakitnya. Bahkan bisa menyebabkan cacat permanen, kata dokternya. Pak, kalau sampean nekat berdiri, ya banyak gerak berdiri, nggak mau pakai kursi roda duduk, maka itu nanti bisa mengakibatkan cacat permanen. Mungkin ya, wallahu a'lam, mana juga naudzubillah nggak pernah kayak gitu, naudzubillah. Maka yang seperti ini dia boleh untuk mengambil rukhsah. Salatnya apa? Duduk. Ya, ini kita bicara salat wajib ya. Ya, kita masih bicara salat wajib. Maka dia duduk. Kemudian orang sakit jenis yang kedua, yaitu yasyukku alaihi wala yadurru. Orang yang sakit jenis kedua ini adalah yaitu seorang yang sakitnya itu ya merasakan dia kesakitan dengan penyakitnya itu. Kelaran istilahnya dengan penyakitnya itu. Tapi kalau dia memaksakan untuk melaksanakan ibadah, maka itu tidak berdampak pada penyakitnya, tidak menambah kronis penyakitnya. Contoh kalau orang puasa, sakit apa ya? Flu. Sakit flu. Flu aja gampang-gampangnya, sering-sering. Greges. Iya, flu kan memang kita kesakitan ya. Greges Nggak enak semua, badan linu semua, pusing, kesakitan kita. Tapi kalau kita nekat puasa, maka apakah itu akan menambah parah penyakit flu-nya? Tidak. Ya, tapi kesakitan. Maka yang seperti ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia boleh untuk memilih antara mengambil rukhsah atau dia boleh juga untuk meneruskan puasanya. Ya, kalau memang tadi tidak membahayakan dirinya. Ya, tidak membahayakan dirinya. Mana dia mungkin gak apa-apa wis poso. Tapi turu tok gitu. Contohnya ke sholat aja Ustaz, biar lebih mengena. Iya, nanti yang kedua sholat. Yang berjamaahnya gitu. Yang kedua sholat. Kalau yang sholat ya masih jenis kedua ya, klasifikasi jenis kedua, yaitu orang yang sakit dengan penyakit yang ya parah, dia kesakitan dengan penyakitnya itu. Tapi kalau nekat sholat tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan penyakitnya. Seperti sama flu juga. Flu aja, flu. Greges sedikit gitu. Iya, greges. Iya. Nah, ketika dia melaksanakan, ketika dia mengambil rukhsah untuk sholat dalam kondisi, ketika itu dia boleh mengambil rukhsah sholat dengan duduk. Ya, boleh dia mengambil rukhsah sholat dengan duduk. Sholat wajib ini ya, sholat dengan duduk. Atau nggak apa-apa dia nekat sholat dengan berdiri. Ya, sepanjang dia bisa menjaga kekhusyuannya, ya sepanjang dia itu tidak membahayakan dirinya kalau berdiri itu, maka boleh dia memilih antara berdiri dengan duduk. Ya. Ini jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga yaitu orang yang sakit. Sakitnya itu nggak kesakitan dia. Ya sakit, dia punya penyakit tapi nggak kesakitan. Istilahnya nggak kelaran ngono loh. Nah, itu contohnya itu. Sakit panu, kadas, kurap, jamur.
Atau juga sakit kena virus HIV/AIDS. Ya, orang yang kena HIV/AIDS itu katanya masih ini kan? Iya, masih kelihatan seger dia. Kalau virusnya memang masih belum parah, belum stadium yang parah. Ya, atau orang yang mungkin kena kanker, ya kena tumor, tapi masih stadium ringan. Itu kondisinya dia masih seperti orang sehat nggak? Masih seperti orang sehat. Ya, dia masih bisa melakukan aktivitas, tapi ada penyakit nggak? Ada penyakitnya, tapi dia tidak merasakan penyakit tersebut. Dan kalau dia paksakan melaksanakan ibadah, maka itu tidak menambah kronis penyakitnya. Maka yang seperti ini tetap dia diwajibkan melaksanakan ibadah seperti orang-orang normal. Ya. Jangan ada alasan misalnya sakit panu, terus bulan Ramadan nggak puasa, dengan alasan faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yang sakit boleh diganti di hari yang lain. Loh, ente sakit apa? Panu. Ya, atau misalnya kegores pisau lah, atau mari nyosop dari sepeda motor tapi cuman goresan-goresan saja. Ya. Apa hubungannya? Puasa kalaupun dia nekat puasa, apakah tambah semakin berdarah-darah? Enggak. Ya. Demikian juga sholat. Apakah ketika dia memaksakan sholat dengan berdiri, penyakitnya tambah parah? Tidak. Tapi kata Syekh Utsaimin, untuk hal-hal demikian memang dibutuhkan fatwa dari dokter. Ya, memang dibutuhkan fatwa dari dokter. Mungkin bapak-bapak kalau puasa punya penyakit lambung atau penyakit apalah yang berkaitan dengan puasa, tanyakan kepada dokter. Nggak apa-apa, dok. Ini saya kalau puasa gimana? Aman nggak? Oh iya, aman. Maka silahkan puasa. Tapi kalau dokter mengatakan, waduh jangan pak, ngelihat kondisinya ini berbahaya, mending jangan puasa dulu. Ya, saya khawatir kalau Anda puasa semakin parah penyakitnya dan seterusnya. Ya, perlu konsultasi dokter. Baik, itu yang berkaitan dengan 3 klasifikasi orang yang sakit. Sekarang kita baca riwayatnya di sini. Wa qala Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Berkata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Kata Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi, saya itu pernah mengalami sakit bawasir. Bawasir jamak dari basur. Apa? Wasir. Ya, apa? Ambeien ya. Ya, ambeien. Saya sakit ambeien. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana sholatku ini. Maka Nabi tetap di awal memerintahkan sholli qa'iman. Kau sholat dulu dalam kondisi berdiri. Ya. Baru kemudian kau boleh duduk kalau fa'illam tastati'. Kalau kau nggak mampu sholat berdiri, baru kemudian duduk. Ya, jadi harus ada upaya untuk berdiri dulu. Baru kemudian nggak mampu saya berdiri, boleh untuk duduk, ngambil rukhsah. Ini salat wajib ya. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalaupun duduk nggak bisa, maka baru berbaring. Ya. Ini kita keluar konteks ini dulu ya. Ya, ini kalau dibilang jokes, bercanda, tapi ini juga ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Nanti kan kata. Oh iya, ayat andalan ini. Iya. Laki harus apa? Kata Allah, nikahilah wanita-wanita yang kau sukai 2, 3, 4. Tuh, ini urutannya 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau kau khawatir nggak bisa berlaku adil, baru 1. Nah, ini sama seperti ini tadi.
Nabi mengatakan sholat harus apa dulu? Berdiri. Kalau nggak mampu baru duduk. Kalau nggak mampu baru tidur. Nah, menikah berapa dulu? 2. Terus? Kalau nggak mampu baru? Hah? Berarti yang mampu siap-siap udah. Nah, iya itu makanya itu. Ya, Pak, bisa dijadikan ini toh nanti bahan. Punya bahan di rumah ini. Ya, punya bahan di rumah ini. Tapi kayaknya sudah banyak kok yang tahu ya. Tapi janganlah kalau nggak bisa nggak mampu ya sudah satu aja. Anak nggak mau ngajari yang enggak nanti. Gara-gara Umar ini nanti ini ngerusak rumah tangga orang ini bahaya nih. Nggak, tetap harus dengan ilmu. Nah, kita lanjutkan. Wa qala aidan di sini beliau menyebutkan beberapa pendapat para ulama madhab, tapi kita lewati saja. Wa qala aidan sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli wa huwa qa'id. Masih dari Imran bin Husain, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang salat sambil duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang salatnya berdiri, maka itu yang lebih afdal. Ya, itu yang lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Tapi barang siapa yang sholatnya duduk, maka dia mendapatkan setengah dari pahalanya orang yang berdiri, 50% dari yang berdiri. Wa man shallana iman wa fi riwayatin muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang sholat sambil berbaring atau muttaji'an, senden ini sendepel, bersandar. Ya, barang siapa yang sholatnya bersandar, maka dia mendapatkan setengah dari yang duduk. Ya, beda ya, bersandar ini kayak saya gini. Nah, separuh ngeleset. Pakai kursi, ada kursi ada senderannya. Iya. Duduknya bersandar. Senden gini. Kalau duduk itu duduk dengan kursi. Ya, berdiri, duduk dengan kursi, kemudian senden ini selonjoran, terus ya posisinya PW, tahu PW bahasa anak kita, bahasa anak-anak sekarang ya, PW. Apa PW? Wah, tahuin bapak-bapak. Posisi wena. Ya. Maka pahalanya setengah dari yang duduk, berarti 1/4 dari yang berdiri. Ya. Akan tetapi kalau orang memang ada kebiasaan dia itu mengupayakan sholat dengan berdiri, maka ketika ada uzur dia sholatnya duduk, maka dia tetap terhitung sebagai sholat berdiri karena kebiasaannya itu adalah sholat berdiri. Ini berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, man safara au man idza maridal abdu au safar kutiba alaihi mithlu ma kana muqiman sahihan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila seorang hamba sakit atau dia sedang safar, maka dia tetap dicatat pahalanya sebagaimana kebiasaannya ketika dia sehat dan sebagaimana kebiasaannya ketika dia mukim. Makanya penting untuk kita punya kebiasaan. Kita biasakan sholat berdiri. Maka ketika memang suatu waktu kita nggak mampu sholat berdiri, kita harus sholat duduk. Maka kalau itu jadi kebiasaan, kita akan tetap dicatat sebagai sholat berdiri. Kalau kita rajin bersedekah, ya kebiasaannya sedekah, suatu ketika kita lagi disempitkan rezekinya, kita nggak bisa sedekah. Maka ketika itu kita tetap dianggap sebagai orang yang bersedekah. Ketika kita sholat, rajin melaksanakan sholat malam, namun suatu ketika kita kebablasan karena kecapean sehingga nggak melaksanakan sholat malam, maka tercatat kita melaksanakan sholat malam. Maka hendaklah kita ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik karena kita nggak tahu.
Ya, karena kita nggak tahu, kita nggak selamanya diberikan sehat, kita nggak selamanya diberikan rizki yang lapang, kita nggak selamanya diberikan kesempatan waktu luang. Maka sebelum tiba disempitkan semua itu, maka persiapkan dengan kebiasaan-kebiasaan. Ini wasiat Nabi SAW dalam hadisnya, iltanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi SAW, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa di mana kau banyak memiliki harta, masa di mana kau dilapangkan rizkinya. Manfaatkan untuk beribadah kepada Allah sebelum datangnya masa di mana hartamu disempitkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wasihataka qabla maradik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Ya. Kayaknya yang terakhir ini insya Allah semuanya masih punya. Kalau yang pertama kayaknya bapak-bapak yang belakang itu sudah nggak punya. Memanfaatkan masa muda. Terus yang kedua, memanfaatkan harta. Ya, sebagian di antara kita memiliki harta. Manfaatkan sebelum datang di mana harta kita disempitkan. Bukan cuma disempitkan ya, artinya kita punya banyak keperluan. Hartanya ada, tapi ternyata kita punya banyak keperluan. Bayar cicilan ini, bayar sekolahnya anak, ya. Apalagi kalau anaknya itu sama-sama pendaftaran sekolah. Wah, itu pusing-pusingnya orang tua itu. Punya anak 4, yang satu mulai masuk SD, TK. Yang satu mulai masuk SD, yang satu mulai SMP, satu mulai SMA. Bareng kabeh mlebune. Uang pangkal berapa sekarang? 2,5. Hah? Tergantung ya. Iya. Itu kalikan anaknya berapa? Belum lagi yang kuliah. Ya. Hartanya ada, tapi yaitu masa-masa di mana kita memiliki banyak kebutuhan. Baik, kita lanjutkan. Wal muradu bihi al marid. Ya, yang dimaksud hadis tadi, orang yang sholatnya duduk dan berbaring itu adalah orang yang sakit. Ya, orang yang memiliki udzur untuk sholat sambil duduk atau sambil berbaring. Faqad qala Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min marad. Faqala inna salatal qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Suatu ketika Nabi SAW itu pernah menjumpai para sahabat yang sedang mengerjakan sholat sambil duduk karena dia sakit. Maka sama Nabi nggak disuruh mengulangi sholatnya, enggak. Tapi Nabi mengatakan sholatnya orang yang duduk itu setengah dari sholatnya orang yang berdiri. Pahalanya setengah dari orang yang sholat sambil berdiri. Kemudian wa'ada sallallahu alaihi wasallam maridon fara'ahu yusalli ala wisadatin. Pernah suatu ketika Nabi itu nyambangi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Dan ketika itu beliau mendapati orang ini sedang sholat di atas wisada. Wisada ini bisa permadani yang empuk, ya, permadani karpet yang sangat empuk, ya, yang empuk. Fa'akhadhaha farama biha. Maka Nabi pun ya mengambil alasnya itu, diambil sama Nabi SAW, kemudian dilempar oleh Nabi. Fa'akhadha 'udan liyusalli alaihi fa'akhadahu farama bihi. Kemudian sahabat tadi yang ketika sholat itu mengambil seperti kayu,
yang mengambil seperti kayu untuk diletakkan di tempatnya dia sholat itu tadi. Kemudian diambil lagi oleh Nabi dan dibuang. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, sholli 'alal ard in istata'ta. Salatlah engkau di atas tanah apabila engkau mampu. Wa illa, ya, atau kata Nabi, wa illa fa'aumi ima'an waja'al sujudaka akhfadu min ruku'ika. Tapi kalau kau memang tidak mampu, tidak sanggup, maka fa'aumi ima'an, kau salat dengan kondisi kau salat dengan memberikan isyarat, yaitu sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu, isyaratnya itu. Ya. Di sini menunjukkan bahwa dari hadis ini kata para ulama, salat di atas ya hal-hal yang seperti bantal atau ya sesuatu yang empuk seperti itu terlarang karena disingkirkan langsung oleh Nabi SAW. Ya, kemudian tadi sepotong kayu itu juga itu dikarenakan sahabat ini memaksakan diri untuk tetap sujud. Ya, memaksakan diri untuk tetap sujud supaya ada apa ya? Ada sesuatu yang bisa mengganjal dia itu loh. Paham ya? Jadi ngambil kayu. Ya, dia sholatnya duduk. Nah, diambil kayu ini supaya ketika sujud itu dia nempel. iya. Supaya nempel. Jadi nggak sampai apa? Supaya nggak sampai tanah maksudnya itu. Maka sama Nabi disuruh, kau kalau memang mampu untuk sampai tanah, maka sujud sampai tanah. Tapi kalau kau nggak mampu, cukup apa? Cukup dengan isyarat. Lebih rendah tadi. Ya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Ya, nggak perlu sampai. Pas. Ya. No. Lebay. Nggak apa-apa semampunya. Kalau rukuknya segini, maka sujudnya lebih rendah lagi. Nah, dengan duduk tahiyatnya lebih rendah dari ruku, kemudian baru sujudnya lebih rendah lagi gitu. ya Bang? Jadi ruku baru tahiyatnya, urutannya, kemiringannya itu. Nah, ya, kan yang kita diinclude ini cuman rukuk sama sujud. Saat ini tahiyat, duduk di antara dua sujud, ini posisinya seberapa? Enggak sama. Oh gitu. Sama, tegak saja seperti berdiri. Oh, iya. Akhirnya ada sedikit Enggak, sama seperti berdiri. Di antara ruku dan sujud. Enggak, sama seperti berdiri. Yang membungkuk hanya ketika sujud dan rukuk. Nah, baik, kita lanjutkan. Sholli, sudah ini. Baik, kemudian as-salatu fis safinah, salat di atas kapal. Ini pernah kita singgung, cuman nggak apa-apa kita bahas ini. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam anis salati fis safinah. Nabi pernah ditanya tentang salat di atas kapal atau perahu. Faqala shalli fiha qa'iman. Maka Nabi mengatakan, salatlah di atas kapal dengan berdiri. Illa anta khafal gharaq, kecuali kalau kau takut tenggelam. Ini yang dimaksud bisa jadi adalah perahu. Ya, seperti nelayan salat di atas perahunya itu. Kalau memang kondisi ombaknya lagi tenang, ya bisa salat berdiri. Tapi ketika ombaknya sedang besar, jelungup gitu. Iya. Montang-manting itu. Maka sholatnya boleh dalam kondisi duduk. Tapi kalau kapal pesiar jangan. Seperti sekarang. Duduk atau berdiri? Ya, berdiri. Ya. Kecuali kalau memang jadi kayak Titanic gitu. Tenggelam. Tapi kalau ombaknya besar, itu masih kerasa goyang. Anak nggak pernah naik kapal pesiar ya? Terasa ya? Ini bukan kapal pesiar, kapal ini. Kapal yang Ferry. Ya, kapal penumpang lah. Itu sih miringnya itu. Iya, tapi maksudnya enggak. Kalau perahu kan lebih neman. Tapi ini goyangnya juga sempat buat kayak bisa gitu loh. Bisa jatuh. Ya. Otomatis kan orang semua kan gorok api. Iya. Bisa Ya kalau bisa berpegang dengan sesuatu, nggak apa-apa berpegang dengan sesuatu.
Sebagaimana nanti disebutkan, Nabi SAW berpegang dengan pohon, kalau memang bisa. Karena bedanya kalau di atas kapal, ketika kita memang jatuh, ya goyang ke kanan atau goyang ke kiri, itu insya Allah kita masih ada di dalam ruangan. Beda kalau ketika perahu, kalau goyang ke kanan, goyang ke kiri, wes, pas bawahnya ada hiu juga. Nah, di sini pembahasan setelahnya itu bersandar dengan tiang. Baik, walamma asanna sallallahu alaihi wasallam kabura wa kabura ittakhadha umudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah semakin senja usianya, semakin lansia, semakin tua, maka beliau menjadikan tiang yang ada di tempat sholat beliau sebagai tempat beliau bersandar ketika sholat. Ya, karena kondisi yang sudah tua, boleh bersandar dengan tiang atau yang semisal dengannya. Ya, mungkin sebagian bapak-bapak yang sudah tua pengen mendapatkan keutamaan sholat berdiri, cuman hanya saja nggak bisa lama-lama berdiri, tapi dia pengen berdiri seperti sholat subuh. Ya kan, kalau sholat subuh biasanya imamnya baca lama, dia pengen berdiri. Maka sebagian itu memilih tempat yang pojok, pinggir, supaya bisa senden, ya sambil senden gini. Tapi ojo turu. Mas saking enaknya senden, kena AC, semeriwing, turu. Ya. Atau dia menggunakan tongkatnya. Ya, dia menggunakan tongkatnya ketika sholat itu. Intinya bersandar dengan sesuatu itu dibolehkan di dalam sholat. Tapi ya kalau memang nggak mampu, dalam artian sudah sampai goyang-goyang kayak gini, memang nggak mampu dia, ya sudah, nggak boleh takalluf. Takalluf itu adalah membebani diri, padahal ada rukhsah. Seakan-akan sebagian orang itu, semakin saya kepayahan ibadah, maka pahalanya semakin besar. Enggak, konsepnya nggak gitu. Semakin saya sakit, semakin saya kepayahan, kesusahan, maka pahalanya semakin besar. Tidak. Kalau memang nggak mampu, justru semakin besar adalah ketika engkau mengambil rukhsah. Itu semakin besar pahalanya. Karena memang kau nggak mampu. Karena agama yang ad-dinu yusrun. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Maka dalam agama nggak boleh takalluf, nggak boleh membebani diri di luar batas kemampuannya. Ya, masing-masing tahu batas kemampuannya. Hanya saja kata para ulama juga, ketika memang seorang itu sholat dengan kondisi duduk, ketika sholat wajib ya, dalam kondisi duduk, maka kalau memang masih mampu berdiri meskipun sebentar, usahakan hanya ketika takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram Anda berdiri dulu, Allahu Akbar, baru kemudian Anda duduk. Ya, tapi kalau memang, aduh Ustaz, nggak mampu saya berdiri, hatta sebentar toh nggak mampu. Loh kenapa? Loh iya, kaki saya nggak ada, habis diamputasi misalnya. Kaki saya nggak ada, habis diamputasi, jadi nggak bisa berdiri. Oh ya sudah, langsung takbiratul ihram ketika duduk itu. Nah, kemudian kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Ya, kata beliau, adalah Nabi SAW terkadang mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan sholat malam yang panjang dengan berdiri. Sangat panjang, sangat lama sholatnya, berdiri beliau. Tapi terkadang juga Nabi mengerjakan sholat malam dengan duduk. Ini sholat malam wajib apa sunnah? Sunnah. Maka sunnah meskipun masih mampu berdiri, boleh duduk. Ya, meskipun masih mampu berdiri. Jadi Anda nggak usah heran ketika ngelihat ada orang mungkin sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah itu, dia sholat duduk. Nggak usah sinis mengatakan, gila sih ngadeg man, kok sholatnya lungguh gitu.
Nggak apa-apa sholat sunnah, cuman tadi konsekuensinya, cuman dapat berapa? Separuh, setengah. Ya. Tapi kalau sholat wajib, mampu berdiri, wajib berdiri dia. Ya, maka Nabi terkadang sholat malam dengan panjang sekali duduk. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Nabi itu kalau membaca Quran berdiri, maka rukuknya Nabi juga berdiri. Artinya kalau baca Qur'annya berdiri ketika sholat, maka rukuknya juga berdiri. Tapi ketika baca Qur'annya dengan duduk, maka Nabi rukuknya dengan duduk juga. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang lain anak kira kurang lebih sama dengan apa yang kita jelaskan tentang sholat sambil duduk. Hanya saja saya tambahkan di sini di hadis yang terakhir ini, wa kana yajlisu mutarabbi'an. Dan terkadang Nabi sholatnya itu dengan mutarabbi'. Mutarabbi' itu segi empat, ya kok segi empat. Silo. Ya, Nabi SAW itu juga pernah melaksanakan sholat dengan kaki itu disilangkan, mutarabbi', yakni duduk bersila, ya, seperti antum ini melaksanakan sholat sambil duduk bersila, yaitu menyilangkan kedua kakinya. Ana rasa ini bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang sholat sambil pakai sendal dan anjuran untuk sholat pakai sendal. Jangan dipraktekkan dulu. Tunggu pertemuan depan dulu. Itu judulnya gitu. Ya, sholat pakai sendal dan anjuran untuk mengenakan sendal ketika sholat. Ya, tapi jangan dipraktekkan dulu. Dan jamaah, saya kira ini ya bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.